Prabowo Subianto adalah calon presiden yang gemar membaca buku. Tetapi ia tidak pernah memposting dirinya membaca buku seperti yang pernah dilakukan oleh seorang tokoh yang bakal menjadi rival Prabowo pada gelaran Pilpres 2024. Buku-buku yang dibaca Prabowo sangatlah beragam, mulai dari buku-buku bertemakan sejarah, politik, ekonomi, kemiliteran, hingga arsitektur dan fotografi. Hal ini pernah diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan reporter RCTI. Ada buku yang favorit Pak di antara buku-buku yang ada di sini Pak? Hobinya sejarah, politik, militer, sejarah perang, biografi. Akhir-akhir ini saya juga berusaha belajar ekonomi. Bukan hanya buku-buku teks yang sering dibacanya, tetapi juga novel-novel bestseller karya para novelis terkenal mancanegara. Salah satunya adalah novel Ghost Fleet, yang ditulis oleh dua orang ahli strategi dari Amerika Serikat, yakni Peter Warren Singer dan August Cole. Peter Warren Singer tercatat sebagai salah satu dari 10 orang paling berpengaruh di dunia di bidang keamanan dunia maya, serta satu dari 25 orang paling berpengaruh di bidang robotika. Singer yang juga sempat menjadi koordinator pasukan kebijakan pertahanan kampanye Barack Obama pada tahun 2008 itu masuk dalam daftar top 100 global thinker versi foreign policy. Novel Ghost Fleet menggambarkan sebuah skenario perang antara Cina dengan Amerika yang akan terjadi pada tahun 2030. Novel itu juga meramalkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi pada tahun tersebut, akibat rebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan asing yang sedang berperang karena sama-sama berkepentingan atas wilayah Indonesia. Ramalan Indonesia bubar pada tahun 2030 seperti yang tertulis dalam novel Ghost Fleet itu sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara konferensi nasional dan temu kader Partai Gerindra di Sentul Bogor pada tanggal 18 Oktober 2017. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Pidato Prabowo ini menjadi viral dan menuai kontroversi di kalangan politisi setelah diunggah oleh Partai Gerindra melalui akun resmi Facebooknya pada tanggal 18 Maret 2018. Prabowo mengemukakan hal itu bukan untuk menakut-nakuti atau menebarkan kekhawatiran, melainkan sebuah peringatan agar para pemimpin Indonesia berhati-hati dalam mengelola negeri yang amat besar ini, sehingga apa yang digambarkan dalam novel Ghost Fleet tentang Indonesia tidak akan terjadi. Bahkan dalam pidato yang sama, Prabowo menyatakan optimismenya bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada saatnya nanti, jika masalah-masalah yang terjadi sekarang dapat diatasi. Selain di hadapan para kader Partai Gerindra, isi novel Ghost Fleet itu juga pernah disinggung Prabowo dalam acara peresmian dan bedah buku nasionalisme, sosialisme, dan pragmatisme pemikiran ekonomi politik Sumitro Joyo Hadikusumo. Acara ini berlangsung di Auditorium Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI pada tanggal 18 September 2017. Dalam kesempatan ini, Prabowo membawa 3 buah buku yang kemudian dihadiahkannya kepada FEB UI. Buku pertama berjudul Destined for War, Can America and China Escape Thucydides' Trap? Buku kedua berjudul War by Other Means, Geoeconomic and Statecraft, dan buku ketiga adalah Ghost Fleet. Kebiasaan Prabowo mengutip berbagai buku dalam banyak pidatonya menunjukkan bahwa calon presiden 2024 itu selalu menyempatkan diri membaca buku meski aktivitasnya sangat padat. Kegemarannya membaca membuat dirinya terbiasa berbelanja buku. Setiap kali berkunjung ke berbagai negara, setiap kesempatan kemanapun, saya pasti cari toko buku, kata Prabowo. Seperti dilansir Kompas.com pada tanggal 27 November 2018. Prabowo mengaku hobi membaca buku sudah dilakukannya sejak ia masih remaja, sehingga ia pun berharap anak-anak muda Indonesia juga memiliki hobi membaca buku untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Pergaulan Prabowo dengan para aktivis dan intelektual muda seperti Suhogdi pada masa remajanya, serta kegemarannya membaca buku
merupakan faktor yang membentuk diri Prabowo menjadi seorang intelektual, seorang pemikir masa depan. Sebagai seorang intelektual, ia berani berdiskusi secara ilmiah dengan para intelektual lainnya, dengan data dan kajian lengkap. Dengan kata lain, Prabowo Subianto adalah paket lengkap. Selain berpengalaman sebagai pejabat pemerintah dan pemimpin partai politik, ia juga seorang praktisi yang terjun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang disiapkannya. Dan ia juga seorang intelektual yang selalu mendasari tindakan-tindakannya melalui kajian-kajian yang komprehensif. Jadi, jika ingin memiliki pemimpin nasional yang mempunyai paket lengkap dalam dirinya, Prabowo Subianto lah orangnya. Dan sekaranglah saatnya. Prabowo Subianto, the man of our time.